Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa wa farraja Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Awaitu ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir wal hadd 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih bi qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah salat maghrib di Masjid Jami' As-Sekaf ini, para habaib, para masyayikh, muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, serta para pemirsa MJA TV dan media MJA yang ada di Facebook atau sosial media. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelumnya jangan lupa kita niatkan untuk beriktikaf di tempat ini dengan i'tikaf sunnah atau nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala, atau nawaitul i'tikaf sunnah, sehingga duduknya kita pun juga selama duduk di sini selain kita mendapat berbagai insyaallah berbagai curahan keutamaan dari Allah, kita juga dihitung beriktikaf berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kemarin pertemuan yang sebelumnya kita, kalau tidak salah, kita membahas mengenai masalah fawaid atau faedah mengkonsumsi makanan yang halal, sehingga faedah itu bisa dirasakan dalam waktu sekarang atau waktu dekat ataupun yang akan datang. Sudah kita perinci kemarin kita bahas. Nah, insyaallah pada malam hari ini, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membawakan bisa dikatakan lanjutan daripada kemarin. Kalau kemarin manfaat atau faedah daripada mengkonsumsi makanan halal, kalau sekarang kita masuk kepada pembahasan, yaitu dalam kitabnya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, masuk kepada pembahasan fin nahyi anit tanawulil muharramat wal madhalim wa ma warada fihi minal wa'id syadid. Kalau kemarin manfaat kita mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, pada malam hari ini kita akan masuk kepada larangan mengkonsumsi barang yang haram dan harta yang didapat secara dolim, serta riwayat ancaman keras atas hal itu. Ya, ini penting sekali yang dimuliakan oleh Allah untuk disampaikan, karena yaitu tadi seperti yang sudah saya pernah jelaskan, bahwa kadang hidup kita ini murad marid, kadang hidup kita ini tidak mencapai tujuan hidup. Kita ini bingung arah hidup kita ini mau kemana. Keadaan rumah tangga kok murad marid, anak pun nggak bisa jadi anak yang soleh, istri juga nggak bisa jadi istri yang solehah, suami juga nggak bisa jadi suami yang bisa mengangkat martabat keluarganya. Karena apa? Dan berbagai masalah yang kita hadapi, salah satunya yang paling urgen atau yang paling vital adalah karena konsumsi makanan yang kita konsumsi atau
yang kita berikan kepada keluarga ini. Itu sudah kita jelaskan kan kemarin. Bagaimana kita manfaatnya memberi makanan keluarga kita dengan makanan yang halal. Akan menumbuhkan anak yang soleh, doanya dikabulkan, semuanya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kebalikannya. Ini larangan kita mengonsumsi barang yang haram. Hati-hati, bukan yang dimuliakan Allah. Bisa jadi hidup kita morat-marit ya karena sebab ini. Bisa jadi ibadah kita tidak diterima sama Allah, tidak makbul ya karena sebab ini. Bisa jadi kok anak-anak kita jadi anak-anak yang durhaka kepada orang tua, bisa jadi karena sebab ini. Bisa jadi kok bala itu turun kepada negeri kita, penyakit berbagai macam, ya bisa jadi karena masalah sesuatu yang masuk ke perut. Makanya dikatakan Habib Abdullah bin Uzair bin Tahir ini aklul halal ini aslun kabir. Makan makanan yang halal ini pokok yang sangat besar. Karena dari itu nanti kelentet kepada yang lain. Ya. Langsung kita masuk saja ibadah yang dimuliakan Allah. Larangan mengkonsumsi barang haram dan harta yang didapat secara zalim, serta riwayat ancaman keras atas hal itu. Habib Zain memulai pembahasan ini dengan al-haramu naw'an. Haram itu dibagi menjadi dua. Atau makanan haram itu dibagi menjadi dua. Apa? I'lam annal haram imma li'ainihi wa imma li'aridhi. Sesungguhnya haram itu terbagi dua. Apa? Bisa jadi haram itu terjadi karena memang zatnya haram atau karena faktor dari luar. Fa'amal muharramu li'ainihi fakal maitah wal khamar. Jelas. Barang-barang haram untuk dikonsumsi yang dilihat dari wujud atau zatnya itu sudah jelas dijelaskan dalam Al-Quran. Contohnya salah satunya adalah maitah atau bangkai dan khamar. Jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir dan lain-lain. Ayat. Wal muharramu li'aridhi faka'akhdi amwalin nasi bil batil. Itu tadi yang zat. Yang kedua, gambaran konsumsi yang haram itu atau makanan yang haram itu bisa terjadi dari faktor luar. Contohnya apa yang terjadi dari faktor luar makanan itu bisa haram? Faka'akhdi amwalin nasi bil batil, yaitu mengambil hartanya manusia dengan cara yang batil, mencari nafkahnya dengan cara yang batil. Jadi ada dengan zat, ada dengan caranya. Hati-hati. Kalau zat, mungkin kita semua insya Allah sebagian besar masih bisa menghindari itu. Tapi yang cara ini yang paling menakutkan, ini yang cara, karena sudah banyak merebak di masyarakat kita dan itu penting untuk dipelajari. Itu sudah dipelajari oleh para ulama, duduk dengan ahli fikih. Jadi bisa tahu kita mana cara yang benar, mana cara yang batil, mana cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak peduli halal dan haram. Ini berbahaya sebenarnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Al-ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Ya, illa kecuali dengan melakukan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Ya, perniagaan yang betul-betul sesuai dengan syariat. Ada caranya, ada ilmunya, bisa duduk dengan para ulama. Ada aturannya, enggak asal suka sama suka tapi praktek riba. Kita suka sama suka, terus kita ridho sama ridho, tapi ada praktek riba. Ada praktek
riba, ya dosa. Itu namanya sama-sama ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ya. Jadi walaupun Allah mengatakan asal suka sama suka, tapi nggak ada kedzaliman di dalamnya. Ya tetap belajar caranya bagaimana jual beli yang baik, bagaimana caranya muamalah yang baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayatnya, atau Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait menukilkan ayat yang lainnya, wa qala Allah azza wa jalla qul la yastawil khabith wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Ayat Al-Maidah ayat 100. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawil khabith wa thayyib, tidak sama sesuatu yang buruk khabith, sesuatu yang buruk khabith dengan yang thayyib yang baik. Walau ajabaka kasratul khabith, walaupun sesuatu yang khabith, yang keji, yang jelek atau yang buruk itu banyak menarik hati kamu. Ya. Kadang yang haram ini kadang dirasa-rasa lebih nikmat ya. Di dunia kadang rasa-rasanya lebih nikmat. Gampangnya gini, kalau zaman dulu kita masih kecil-kecil ya, gampangannya nek colong-colongan itu lebih nikmat makanya daripada yang beli. Haram soalnya, ya haram. Ya gitu. Saya sendiri pernah pengalaman ya. Ngomongin mesti tahu ngelakoni. Ya namanya apa nih? Bisa ngarani gini nih ya pernah ngelakoni ya, namanya anak-anak mesti nyolong itu biasa. Masya Allah, memang Rasulullah kan bersabda, khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bisyahwat. Surga itu dikelilingi sama hal-hal yang tidak enak. Itu saya sering sekali menyampaikan di sini, di mana-mana. Itu hadis yang sudah hafal melontok. Surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak enak. Subuh-subuh masih enak tidur, kemudian diazani suruh sholat. Tidak enak apa? Apalagi waktu musim berdinding, enak dingin. Ya, suruh sholat dan lain sebagainya. Malam suruh tahajud. Kita sudah kerja, cari duit banyak-banyak, suruh zakat, suruh sedekah. Ya, aku sudah cari kerja juga. Tidak enak, tapi itulah surga yang dimuliakan oleh Allah. Diuji di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ankabut ayat 1 kurang lebih artinya apa? Kalau Anda mengatakan diri Anda beriman, pasti akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa Anda cuma mengatakan saya beriman terus tidak diuji. Pasti diuji keimanannya sampai mana. Jadi surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak enak. Tidak enak. Nyari duit angel-angel orang sedekah. Ya. Tani kesel-kesel kon sedekah, kon metok zakate, suruh mengeluarkan zakatnya. Tidak enak. Wa khuffatil jannatu bil ma'khufatil jannatu bil makari wa khuffatin naru bisyahwat. Dan neraka ini dikelilingi sama syahwat, hal-hal yang enak dalam tanda kutip. Enaknya sementara di dunia, begitu nyeselnya lebih lama. Enak zina, enak apa? Minum khamr, enak ketagihan, lupa semua masalah udah minum khamr ya. Enak apa? Riba, enak. Orang kalau sudah pinjaman yang pakai riba itu, wow nikmat rasanya. Pinjam bang lecek, terus itu kayak orang nyandu. Ya, pinjam yang pakai bunga-bunga itu, dana modal yang pakai bunga itu, nikmat. Wong ketok kok duitnya kok. Langsung Pak kita cairkan dana buat Anda. Itu setan itu. Setan pakai dasi. Nanti belum lunas, ini sudah riba, belum lunas sudah telepon lagi. Pak, ini bisa kita cairkan 500 juta loh buat Bapak. Kok pengen lagi? Ini duit cair bisa dibuat, akhirnya bisa dibuat beli ini saya, bisa buat beli itu saya, munting akhirnya punya utang sama
Rentenir ini sampai meninggalkan utang sama anak. Kelihatannya enak sementara, mau kelihatan jedeng kok. Ya, itu ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khufatin naru bisyahwat. Jadi kelihatannya enak, masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semakin dididik masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena enak kan? Dosa ini yang dilakoni di dunia rata-rata enak semua. Walaupun dalam tanda kutip enaknya sementara. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau a'jabaka kasratul khabith," walaupun engkau itu banyak sesuatu yang buruk itu yang menarik hatimu. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Maka bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Ini mukaddimahnya, diawali dengan ayat-ayat ini. Nah, baru dijabarkan sama Habib Zain bin Abdul biar kita la'allakum tuflihun ini, biar menjauhi daripada khoba'ith ini ya, walaupun apa ya, gaya ngiler, buat kita takjub, buat kita hati kita ini kepingin. Tapi di balik itu ikhwan yang dimuliakan Allah, kalau kita ini ulil albab, orang yang cerdas, orang yang berpikir, ya kita akan berpikir masalah ini. Nah, ini kita diajak sama Habib Zain bin Ibrahim bin Zubair. Masuk kepada min uqubati aklil haram, akibat yang ditimbulkan atau hukuman dari Allah dari orang-orang yang mengkonsumsi makanan haram. Akibat yang akan ditimbulkan agar kita lebih hati-hati. Wis mending urip iku sederhana mawon, tetapi urip iku bersahaja. Ya, hidupnya itu tentram ayem daripada kita ngoyak-ngoyak harta sampai dengan apa jenenge, sampai kita ngoyo, apalagi sampai ngambil sesuatu yang haram, tapi nanti di belakangnya kita akan menderita. Daripada akibat atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengkonsumsi barang yang haram atau mengkonsumsi barang yang haram, yang pertama, zawalul hasanat, menghilangkan amal baik. Jadi ini An Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Salim Maula Abu Hudzaifah, Salim ini bekas budaknya Sayyidina Abu Hudzaifah yang akhirnya diangkat anak. Radhiyallahu anhu, dan termasuk kalau tidak salah termasuk orang-orang yang banyak menghafal Al-Quran juga, qori Al-Quran juga di zaman Rasulullah. Nah, beliau mendengar dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la yuja'anna bi aqwami yawmal qiyamah ma'ahu minal hasanati mithlu jibali tihama. Kelak di hari kiamat akan didatangkan satu kaum, kata Rasulullah, yang kaum tadi didatangkan dengan membawa amal-amal baik sebesar jibal atau jabal atau gunung Tihama. Jadi ada satu kaum nanti yang didatangkan sama Allah, kaum itu membawa kebaikan atau pahala yang banyaknya sebesar gunung Tihama. Lalu dilanjutkan, hatta idza ji'a bihim ja'alallahu a'malahum haba. Ketika sampai akhirnya orang itu, kaum itu didatangkan, maka Allah menjadikan amal-amal mereka tadi itu bagai debu. Amal yang dia bawa, sudah dia bawa di akhirat nanti sebesar bukit Tihama, sampai di hadapannya Allah Subhanahu wa taala dijadikan amal tadi hilang bagai debu. Haba. Tsumma qadafahum finnar. Lalu mereka dilemparkan ke dalam neraka sama Allah Subhanahu wa taala. Faqala Salim, lalu berkata Sayyidina Salim,
Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi ayahku, demi engkau yang tebus dengan ayahku dan ibuku, halilana haula'il qaum, jelaskan kepada kami bagaimana atau tentang sifat-sifat mereka yang digambarkan sama Rasulullah. Sudah bawa amal banyak sebesar gunung, datang di hadapannya Allah, amalnya dihempaskan sama Allah seperti debu dan orangnya dilemparkan ke dalam neraka. Hatta na'rifahum, hingga kami mengenali mereka, kata Sayyidina Salim. Walladzi ba'atsaka bil haqq inni atakhawwafu an akuna minhum. Ya Rasulullah, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya aku bertanya ini karena aku takut. Aku apakah bagian dari orang-orang yang kau gambarkan itu ya Rasulullah? Kata Salim Maula Abi Hudzaifah. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, ya Salim, wahai Salim, amma innahum kanu yasumuna wa yusallun. Ketahuilah bahwa mereka, orang-orang yang disebutkan Rasulullah tadi, mereka itu orang-orang yang yasumuna, mereka berpuasa, wa yusalluna, dan mereka sholat. Walakinnahum idza arada lahum syai'un minal haram wathabu alaihi. Akan tetapi jika disodorkan kepada mereka sesuatu yang haram, kata Rasulullah, mereka langsung melompat menghampirinya. Jadi yo sholat, yo nglakoni poso, yo amale sak gede gunung, tapi nek wis nglakoni atau disodorkan sesuatu yang haram, langsung semangat melompat, katanya Rasulullah, untuk mendatangi sesuatu yang haram itu atau makanan yang haram. Fa'adhadallahu ta'ala a'malahum, maka Allah membatalkan amal mereka. Qala Malik bin Dinar rahimahullah. Mendengar ini, Sayyidina Malik bin Dinar, seorang waliullah, seorang ulama, seorang sufi, mengatakan, hadza wallahi nifaq. Seperti ini adalah sifat-sifatnya orang munafik. Sedangkan orang munafik ini ancamannya berat, lebih berat dari orang kafir. Nah, orang munafik ini gambarannya kalau dalam nek cara Jawa itu tombak cucuan. Orang munafik itu nusuk dari dalam. Jadi dia berikrar syahadat tapi hatinya mengingkari Allah, mengingkari Nabi. Itu namanya munafik. Ya dia hidup di tengah-tengah kota Madinah, ya dia hidup di tengah-tengah orang muslim, tapi dia munafik. Ya termasuk ini sifat-sifat orang munafik, katanya Malik bin Dinar, hadza wallahi nifaq. Ini adalah sifat orang munafik. Dan munafik itu tempatnya neraka paling bawah, jangan salah. Bukan Fir'aun, bukan Namrud, bukan Haman, tapi orang-orang yang di neraka fid-darkil asfal, neraka yang paling bawah, itu orang-orang munafik. Neraka hawiyah itu buat orang-orang munafik. Jadi bukan buat Fir'aun, bukan buat Namrud, ini lebih parah siksaannya dari Fir'aun dan Namrud. Wal'iyadu billah, semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Medeni ya, makan sing haram ini medeni. Makanya hati-hati. Ini baru satu ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Wah, Habib Syarif medeni. Orang medeni ya podo aku ya wedi gini. Sama-sama. Ya biar apa? Ya biar kita hati-hati, tidak gampang kan sama sesuatu yang haram ini. Tidak gampang kan sama hal-hal yang haram ini, kita tidak gampang kan, nyesel nanti kita soalnya. Ayo sama-sama, sulit Beb. Ya sama-sama. Golek sing haram wis saiki akeh ora sing halal Beb. Wis insyaallah Allah kalau memerintahkan nyari yang halal itu pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Tinggal kita mau apa enggak. Ya. Yang kedua, akibat yang ditimbulkan atau hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mengkonsumsi yang haram, istiqaquhu dukhulan nar.
ketetapan dari Allah masuk neraka. Waliyadzubillah. Ja'a fil haditsil marfu' ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu am minal halali am minal harami. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis marfu' akhrajul Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ke-2059 yang diriwayatkan secara marfu'. Rasulullah pernah bersabda, akan datang suatu zaman pada umat manusia, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, seorang yang tidak menggubris yang didapatkannya, apakah itu dari haram, apakah itu dari halal. Ya ini zaman sekarang ini. Orang sudah tidak peduli dari mana dia dapat uang, dari mana dia caranya dapat rezeki, dari bagaimana caranya dia dapat rezeki, wis pokoknya uang masuk, wis pokoknya dapat uang. Bocorane nipu, bocorane ngapusi, bocorane dolim, bocorane ngerampok, tidak peduli, yang penting saya dapat uang. Ini hati-hati yang dan di zaman ini sudah terjadi. Waliyadzubillah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana al-Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu yaqul. Pernah Sayyidina Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, seorang ulama, seorang wali, seorang sufi, beliau berkata, "Iktasibu minal halali wa tasaddaqu minhu." Carilah nafkah yang halal dan bersedekahlah darinya. Lalu beliau melanjutkan, Sayyidina Fudail bin Iyad, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, man lam yubali min aina tasabal mal lam yubali lahu bihi min aina yudkhiluhu nar. Kata Fudail bin Iyad, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang enggak menggubris, enggak peduli dari mana dia mendapatkan harta, bagaimana cara dia mendapatkan harta, maka Allah tidak akan peduli bagaimana Allah akan memasukkan, dari pintu mana dia dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzakarahu Sya'rani fi Tanbihil Mukhtarin. Disebutkan itu di dalam kitabnya Imam Sya'rani, yaitu Tanbihil Mukhtarin. Orang yang tidak peduli dari mana dapat harta, maka Allah juga tidak akan peduli dari mana ia masuk neraka. Ya ikhwan yang dimuliakan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW juga bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di genggamannya, kata Rasulullah, li ayakhudha ahadukum hablahu fayahtatiba thumma ya'tiya bihi yahmiluhu ala dhahrihi fayabi'ahu fayakula khairun lahu min an yas'ala an-nas. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang mengambil pohon lalu memotong-motongnya menjadikan kayu bakar, thumma ya'tiya bihi yahmiluhu ala dhahrihi, lalu kayu bakar tadi dia panggul, dia bawa dengan tangannya, dia panggul dengan badannya, fayabi'ahu fayakula, lalu kayu bakar tadi dia jual dan hasilnya untuk dia makan, khairun lahu, itu lebih baik kata Rasulullah daripada ayas alan nas, daripada dia ngemis-ngemis. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah, wali ayyakhudha turaban fayaj'aluhu fi fihi khairun lahu min an yaj'ala fi fihi ma harramallahu alaihi. Dan menaruh pasir di dalam mulut, kata Rasulullah, di dalam mulutmu kita taruh pasir di dalam mulut kita, itu lebih baik kata Rasulullah, lebih baik daripada kita memasukkan ke dalam mulut kita sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini saking pentingnya kita menjaga makanan yang masuk ke perut kita. Karena nggak cuma di akhirat, di dunia juga akan sengsara kita, apalagi di akhirat. Sama
sampai katanya Rasulullah bebek pasir kita masuk ke mulut kita daripada sorok. Ya, ini urusan cari nafkah ini memang riskan sekali ya Tuhan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, syiddatu hisabi yaumil qiyamah. Akibat atau hukuman dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang mengkonsumsi yang haram. Tidak peduli dari mana dia dapat harta, pokoknya uang masuk. Tidak peduli, pokoknya cokot sana, cokot sini, pokoknya dia kenyang. Sama hewan. Kalau ada orang yang tidak peduli sama saudaranya, yang penting dia kenyang, saudaranya sendiri dimakan, saudara sendiri dicangkut, sama hewan. Subhanallah. Saya itu di rumah pelihara kura-kura 2 biji. Saya senang dari dulu di akuarium tak pelihara. Pagi itu tak kasih makan. Kemarin kejadiannya, tak kasih makan, cetek makan dua-duanya. Sebentar ini yang satu, ini makanan masih ada. Yang satu ini nyokot yang satunya. Cilep, gulunya dicopot. Langsung yang satunya goblak-goblak. Ini makan bareng, sudah dijatah bareng. Ini sudah tidak mungkin insyaAllah kekurangan, sudah saya jatah. Iki kowe le siji, terus dijatah bareng. Iku saya nyokot koncone. Ya itu hewan itu kayak gitu. Pada akhirnya akan gigit-gigitan demi perut kenyang. Jadi kalau ada manusia yang gigit-gigitan demi perut kenyang, ya masukkan akuarium saja. Sama hewan. Sallu ala Nabi Muhammad. Diriwayatkan naqalat Tajus Subki fi tabaqatih. Imam As-Subki dalam kitab dalam tabaqatnya beliau menukil anil Imam Ghazali dari Imam Ghazali min athna'i wasiyatin lahu li ba'di ahli asri. Dari wasiat Imam Ghazali yang pernah beliau menyampaikan di tengah-tengah wasiatnya kepada penduduk atau ahli zamannya. Annahu ruwiya dari Imam Ghazali diriwayatkan syarrul aghniya'i yaumal qiyamah arba'u firaq. Sejelek-jelek orang kaya di hari kiamat ada 4 golongan kata Imam Ghazali. Orang kaya. Sejelek-jelek orang kaya di akhirat nanti ada 4 golongan. Yang pertama rajulun jama'a malan min haram wa anfaqahu fi haram fayugalu idhabu bihi fitnah. Golongan yang pertama seorang yang dia mencari atau mengumpulkan nafkah yang haram atau harta yang haram, lalu dia nafkahkan, dia keluarkan untuk sesuatu yang haram. Maka nanti orang seperti ini di akhirat dikatakan kepadanya idhabu bihi fitnah. Masuk kau, pergi kau bersama hartamu ke dalam neraka. Ini golongan yang pertama, jelas ya? Haram, dinggo sing haram, wis genah rokok. Yang kedua, wa rajulun jama'a malan min haram wa anfaqahu fi halal. Jadi yang kedua, ada orang yang dia mengumpulkan harta yang haram dari cara yang haram, tetapi untuk nafkah yang halal. Jadi bandar narkoba, tapi gue bangun masjid. Banyak itu terjadi. Oh banyak terjadi. Banyak penjahat itu, reka-rekanya mereka Sunan Kalijogo. Beda ceritanya Pak. Ya, jadi sesuatu yang haram dia kumpulkan, tapi untuk sesuatu yang halal. Ya, buat ngasih anak bojonya itu kan termasuk nafkah yang sesuatu yang halal, tapi menggunakannya dengan sesuatu yang haram, sama aja. Wa anfaqahu fil halal. Uang korupsi buat haji, itu sama. Idhabu bihi, kata Allah. Orang yang seperti tadi nanti akan diseru di akhirat. Pergilah kamu bersama hartamu ke dalam neraka.
Warajulun yang ketiga jama'a amalan minal halal wa anfaqahu fil haram fi haram min halalin wa anfaqahu fil haram. Dan seseorang yang dia mengumpulkan harta dari sesuatu yang halal tapi dia gunakan untuk sesuatu yang haram. Jadi wis kerja kesel-kesel duitnya digocap jikia nggak berkah, itu maksudnya dari mana? Wis kerja kesel-kesel duitnya go molimo main, ngedok dan lain sebagainya. Jadi dia mengumpulkan duit yang halal tapi dia gunakan untuk sesuatu yang haram, dibuat berfoya-foya dengan sesuatu yang haram. Maka idhabu bihi finnar, pergilah kamu bersama hartamu ke neraka. Nah ini yang keempat. Ini yang keempat. Yang unik ini yang keempat. Ini bisa jadi bahan perenungan kita. Wahai orang-orang yang mempunyai kelebihan harta. Wa rajulun jama'a malan min halal wa anfaqahu fil halal, fi halal. Dan seseorang yang dia mengumpulkan harta yang halal, dia gunakan untuk halal. Ini kembali ingat-ingat konteks awalnya ya. 4 golongan orang kaya kata Imam Ghazali. Ini yang keempat. Dia mengumpulkan hartanya, dia kerja pontang-panting halal dengan cara yang halal dan dia gunakan untuk halal. Bagaimana keadaannya nanti di akhirat? Nah, untuk yang satu ini, maka Imam Ghazali mengatakan diseru kepada orang tadi, kifu hada wasalu. Orang yang menggunakan hartanya, yang nyari harta halal sampai sugih terus digunakan untuk halal, kata Allah nanti di akhirat, tahan orang ini dan tanyai dulu. La'allahu dhayya'a bisababi ghinahu fima faradna 'alaih. Apakah mungkin engkau itu meninggalkan karena kekayaanmu ini engkau meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fardu-fardunya Allah Subhanahu wa taala. Au qassara fi shalah, atau lalai dalam salat. Au fi wudu'iha, atau kurang atau lalai dalam wudunya, atau dalam rukuknya, au khusyu'iha, atau dalam khusyuknya. Au dhayya'a syai'an min furudiz zakah awil hajj. Ataukah orang tadi ini yang sudah halal digunakan buat halal, masih ditanya sama Allah. Apakah orang tadi dia ada kelalaian dalam melaksanakan fardu-fardu zakat seperti zakat dan haji? Urutnya zakat dan haji. Fayaqul, maka orang tadi berkata, jama'atul mal min halalin wa anfaqtuhu fi halal. Ya Allah, aku mengumpulkan harta ini secara halal dan aku nafkahkan secara halal ya Allah. Wa ma dhayya'tu syai'an min hududil fara'id. Dan aku tidak pernah meninggalkan segala sesuatu yang hubungannya dengan fardu-fardumu ya Allah, atau kewajiban-kewajiban yang engkau perintahkan ya Allah. Atau itu habitat mamiha, saya lakukan semua itu dengan sempurna ya Allah. Fayaqul, ditanyai lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Diadili lagi sama Allah. La'allaka bahaita waqtalta fi syai'in min thiyabika. Atau mungkin engkau ini bahaita itu membanggakan diri, waqtalta itu sombong, fi syai'in min thiyabika, dari sesuatu yang kau pakai, dari bajumu dan lain sebagainya. Nah, kau membanggakan diri dengan kekayaanmu ini, baju yang kau pakai, sombong dengan baju yang kau pakai, mobil yang kau pakai, rumah yang kau tempati dan lain sebagainya. Fayaqul ya Rabb, maka orang tadi berkata, ya Allah, ma bahaitu walakhtaltu fi thiyabi. Ya Allah, aku tidak sama sekali sombong dengan pakaian yang aku pakai ini, atau membanggakan diri dari apa yang aku pakai ini, dari baju ini. Ya Allah. Masih ditanya lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya ini.
qassarta fima amarnaka bihi min silaturrahim wa haqqil jiran wal masakin wa qassarta fit taqdim wa ta'khir wa tafdhil wa ta'dil. Ditanya lagi sama Allah, apakah mungkin kamu lalai atau melampaui batas fima dari apa yang diperintah kepadamu mengenai hubungannya dengan silaturahim dan hak-hak tetanggamu serta hak-haknya orang-orang miskin? Ditanya lagi sama Allah. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, kalau Allah menjawab, atau engkau lalai dalam mendahulukan sesuatu atau mengakhirkannya atau mengutamakan sesuatu atau berlaku adil, ditanya lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kaya tadi yang dia mencari uangnya dari sesuatu yang halal, dia menjawab, enggak. Maka dilanjutkan, wa yuhitu haula'i bih fayaqulun. Maka didatangkan orang-orang itu, dikumpulkan keluarganya, orang-orang miskin, tetangga-tetangganya. Mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbana aghnaytahu baina adhurina. Ya Allah, orang itu, katanya masakin, katanya tetangga-tetangganya, jironnya, katanya keluarganya, ya Allah, orang itu yang kau tanya ini, dia telah engkau berikan kekayaan di antara kami. Wa ahwajtana ilaih, dan engkau jadikan kami ini butuh kepada dia. Engkau jadikan dia kaya di antara kami, dan telah engkau jadikan kami itu butuh kepadanya. Faqassara fi haqqina. Mereka menjawab, tetapi orang tadi masih lalai, sama kami masih ada lalainya. Fa in dhaharat taqsiru duhiba bihi ilana. Kalau kelihatan atau tampak kelalaiannya, maka sama Allah orang tadi ini dimasukkan ke neraka. Wa illa, kalau tidak, ternyata sudah didatangkan orang miskin orang ini, ternyata kejadiannya enggak seperti itu. Ternyata kejadiannya, ya Allah, dia bagus sama kita orang gini. Itu pun sama Allah Subhanahu wa taala, wa illa qila lahu kif hadil an. Kalau memang itu semua tidak terjadi kepada dirinya, dia melaksanakan hak-haknya tetangganya, hak masakin dan silaturahim pada keluarganya, maka Allah mengatakan kepada dia, sekarang ini berilah kepadanya rasa syukur atas setiap suapan, atas setiap minuman dan kelezatan-kelezatan makanan. Fala yazalu yus'al, dan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tadi akan terus-menerus ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Habib Zain mengatakan, fahadha halul aghniya as-salihin. Kayak gini ini sifatnya orang kaya yang soleh, al-qaimin bihuquqillah ta'ala. Dia melaksanakan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ayatullah wukufahum fil arasat. Sudah dia orang soleh, orang kaya soleh, dan dia melaksanakan haknya Allah, itu saja dia masih banyak diberi pertanyaan sama Allah Subhanahu wa taala, dan banyak diberhentikan di banyak tempat sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Habib Zain bin Samit, fa kaifa halul mufarritin al-munhamikin fil haram wasyubhat. Kalau yang soleh, wong sugih sing soleh yang sudah beramal baik, itu masih hisabnya itu panjang, ditanyakan sama Allah panjang, pemberhentiannya di akhirat di banyak tempat. Lalu bagaimana orang-orang yang menggunakan hartanya atau kekayaannya melampaui batas dalam tenggelam kepada hal-hal yang haram dan syubhat, yang bermegah-megahan dengan hartanya, al-mutakathirina bih, al-mutana'imina bisyahwatihim, yang
dia berfoya-foya menikmati syahwatnya. Alladzina qala Allah Ta'ala fihim, orang seperti ini sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Jadi kesimpulannya apa? Sudah kaya, soleh, amalnya baik aja masih seperti itu hisabnya. Bahkan guru saya mengatakan apa katanya? Orang kaya sama orang yang biasa itu hisabnya jaraknya 500 tahun. Orang kaya itu ditanya itu jaraknya 500 tahun. Masuk surganya itu orang kaya setelah orang miskin. Itu jaraknya 500 tahun kalau nggak salah seperti itu. Orang miskin itu masuk sih. Orang kaya itu nanti mesti 500 tahun lagi ditanya sih. Ya ini kayak tadi yang diceritakan ini. Padahal sudah soleh. Lah apalagi sudah sugih, hartanya buat bermegah-megahan, buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti ngadep kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya bangga jadi orang fakir-fakir itu bangga. Sesuk ning akhirat dalan cepat. Iya, ya mudah-mudahan kaya tapi dihisabnya kayak orang fakir. Nah iya, mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi kalau mendengar dari cerita tadi, ini orang kaya sudah cukup soleh dan sudah melaksanakan hak-hak Allah. Ikut ditangkon ini sesuai kok. Terakhir sebagai penutup, sudah jam 7, sebenarnya masih ada lagi. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ada satu kisah. Dulu Nabi Allah Isa alaihi salam diceritakan, kalau tidak salah di kitab Ihya, ceritanya Nabi Isa. Mana salah? Pernah dulu Nabi Allah Isa alaihi salam itu pernah lewat kepada satu perkuburan. Nah, ketika lewat di satu perkuburan, Nabi Isa itu terkenal punya mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Oh iya, mauta bi'idznillah, menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nah, salah satu mayat yang ada di kuburan itu dipanggil sama Nabi Allah Isa alaihissalam, dihidupkan oleh Nabi Allah Isa. Maka ketika dipanggil disuruh oleh Nabi Allah Isa, bangun mayat itu. Maka ditanya sama Nabi Isa, "Engkau ini siapa?" "Wahai Nabi Allah Isa, sesungguhnya aku ini dulu semasa hidup adalah seorang tukang panggul, tukang kuli panggul. Nah, pernah satu saat saya itu dapat kerjaan suruh mikul bawaan kayu. Jadi dapat order suruh mikul bawaan kayu. Nah, saat saya mikul itu, saya ngambil sedikit dari kayu yang diamanatkan kepada saya itu, sedikit. Saya buat apa? Saya buat nyutek gigi, selilit itu, terus tusuk gigi, buat bersihkan makanan sisa-sisa makanan yang ada di gigi. Saya berapa loh? Paling dikit lah, cuma dikit. Ya tidak mungkin pakai kayu untuk gigi. Kan pakai dikit berarti kan untuk gigi itu. Katanya orang yang mati itu, ketahuilah Nabi Isa, sampai sekarang ini pertanyaan tentang itu belum selesai. Sampai saat ini aku diadili sama Allah tentang saya ngambil dan pamit untuk gigi ini belum rampung, kan? Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, makanya itu mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk selalu mencari nafkah yang halal dan memudahkan kita untuk selalu menghindari hal-hal yang haram. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu minta, jangan lupa untuk terus minta kepada Allah jadi orang yang baik, dimudahkan untuk langkah kaki kita melaksanakan taat, imtithal awamirillah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita la'allakum tuflihun, menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam.